Welcome back again with Mimin di channel Anime Viral. Si botak berjubah adalah pahlawan dan satu-satunya karakter terkuat di dunia One Punch Man. Dan sampai saat ini sudah ada beberapa karakter dan pahlawan yang mengetahui kekuatan yang dimiliki Saitama. Akan tetapi meski sudah semakin banyak yang mengetahui kekuatan dari Saitama, ternyata hanya segelintir karakter yang sudah mengakui kekuatan dari si botak yang begitu overpower itu. Oh ya, sekedar mengingatkan aja, video ini hanyalah pendapat Mimin saja yang didukung oleh fakta-fakta yang sudah ada dan sedikit mengandung unsur spoiler juga. Nah, di video kali ini kita akan membahas siapa saja karakter yang sudah mengakui kekuatan dari Saitama. Penasaran? Mari kita bahas. Karakter yang pertama mengakui kekuatan Saitama tentu saja Genos, sang pahlawan kelas S. Untuk peringkatnya di anime season 2 dan manganya sekarang sudah naik menjadi 14. Selain itu sebagai murid, Genos juga termasuk karakter pertama yang mengetahui kekuatan si botak. Tepatnya saat dia pertama kali muncul pada anime One Punch Man season pertama saat bertarung melawan monster nyamuk buatan Dr. Genos dari rumah evolusi. Seperti yang kita tahu, Genos mengetahui kekuatan Saitama saat dia sekarat, tidak berdaya dan mau meledakkan dirinya bersama monster nyamuk tersebut. Namun secara mengejutkan Saitama menyerang dan mengalahkan monster nyamuk tersebut dengan sekali tampar saja. Mengetahui kekuatan Saitama yang begitu besar, keesokan harinya Genos mendatangi kediaman Saitama, lalu memaksa si botak untuk menjadikannya seorang murid. Tidak sampai di situ, saat menjadi murid, Genos juga sangat menghormati Saitama, bahkan memohon kepada si botak untuk ikut tinggal bersamanya di apartemen. Selanjutnya ada Dr. Genos, sang pemilik rumah evolusi. Ini lanjutan dari kejadian Genos, guys. Seperti yang kita tahu, setelah mengalahkan beberapa monster milik dari Genos, Saitama dan Genos menyerang markas dari rumah evolusi dan bertarung melawan monster buatan Dr. Genos terkuat, yaitu Asura Kabuto. Pada awalnya Genos yang menghadapi si monster duluan, namun dia dapat dikalahkan dengan mudah. So easy lah guys. Saat itu dari Genos sangat yakin jika Asura Kabuto meski ciptaan yang gagal, namun dia adalah satu-satunya monster dari rumah evolusi yang terkuat, dan Dr. Genos masih merasa jumawa dengan ilmu pengetahuan, penelitian, dan keyakinan yang ia pegang lah pokoknya. Akan tetapi setelah itu melihat kekuatan Saitama yang begitu overpower dan berhasil mengalahkan Asura Kabuto dengan sekali pukul saja, saat itu juga membuatnya menyerah untuk melakukan penelitian lagi dan malah beralih profesi menjadi penjual takoyaki. Beberapa momen setelah itu, di manganya sendiri saat Zombie Man berkunjung ke kediaman Dr. Genos, dia menceritakan kepada Zombie Man jika ada seorang pahlawan yang berhasil menembus batas limiternya sendiri, dan orang tersebut memiliki kekuatan super besar yang tidak bisa dibayangkan oleh siapapun. Berikutnya ada Onsoku no Soniku atau biasa disebut Sonic. Dia adalah seorang ninja kriminal dan juga berprofesi sebagai pembunuh bayaran. Sonic pertama kali muncul saat anime One Punch Man season 1 di episode 4, dimana saat itu dia bekerja sebagai pembunuh bayaran yang mengalahkan kelompok kriminal kelas B milik Hammerhead. Sonic mengetahui kekuatan Saitama saat dia berhadapan dengan si botak di hutan kota. Saitama berhasil menghentikan 3 serangan cepat yang Sonic lancarkan. Dan yang paling parah terjadi kejadian konyol saat kepalan dari Saitama yang menyentuh otongnya Sonic. Hehehe. Setelah kejadian itu, Sonic mengakui kekuatan dari Saitama dan menganggap si botak sebagai rivalnya. Bahkan saat di anime season 2, Sonic masih saja menantang Saitama untuk bertarung dan beradu kecepatan, karena Sonic masih tidak terima jika kecepatan supernya ada yang menandingi, apalagi dikalahkan oleh si botak. Sedikit bocoran, di webkomiknya sendiri setelah arc asosiasi monster terjadi kejadian konyol lagi loh antara si botak dengan Sonic guys. Dan buat yang gak sabar pengen lihat kejadiannya seperti apa, bisa langsung baca webkomiknya ya. Karakter keempat ada Bang atau Silver Fang.
sang pahlawan kelas S peringkat 3. Kalau ini Mimin rasa pasti banyak yang tahu lah ya, karena pertama kali dia muncul saat meteor jatuh di kota Z dulu. Bang langsung tahu kekuatan Saitama, tepatnya saat si botak mampu menghancurkan meteor raksasa yang mau menghantam kota Z. Saitama dapat menghentikan meteor tersebut dengan sekali pukul saja. Hal tersebut membuat Bang langsung terkejut, seakan tidak percaya dengan kenyataan yang dia lihat. Mengingat saat itu di sana ada Genos dan Metal Knight yang sudah bersusah payah menghentikan meteor besar itu. Malah di saat terakhir Saitama malah nongol tanpa berdosa dan hancurin meteor tersebut dengan sekali pukul saja. Dan keesokan harinya Bang mendapati Saitama yang sedang difitnah oleh pahlawan Tank Top Tiger dan Tank Top Black Hole di hadapan masyarakat kota Z. Mereka semua menuduh Saitama sebagai dalang penyebab hancurnya kota mereka, sedangkan Bang saat itu cuma melihat dari kejauhan saja. Namun dalam hati dia berkata jika dia mengakui kekuatan yang Saitama miliki. Bahkan Bang tidak segan menyebut Saitama adalah satu-satunya karakter terkuat yang pernah dia temui. Selanjutnya ada King, sang pahlawan kelas S peringkat ke-7. Seperti yang kita tahu, harusnya posisi tersebut diduduki oleh Saitama. Namun karena di masa lalu terjadi salah faham dan saat itu Saitama masih fokus dalam latihan, membuatnya tidak tahu jika di momen itu sudah dibentuk asosiasi pahlawan. Selain itu setelah mengalahkan monster-monster yang muncul, Saitama juga langsung pergi gitu aja, tidak seperti para pahlawan pada umumnya. Dan King sebenarnya juga sudah mengetahui kekuatan yang Saitama miliki jauh sebelum karakter lainnya tahu. Karena di masa lalu King sering Saitama selamatkan. King kembali teringat dengan si botak saat Saitama mampir ke apartemennya untuk pertama kali. Dan secara kebetulan ada monster gagak raksasa yang menyerangnya. Lalu Saitama mengalahkan si monster dengan sekali pukul saja. Hal itu membuat King meneteskan air mata. Dia merasa malu kepada si botak meski sudah menyelamatkannya berkali-kali, tapi respon Saitama cuma biasa saja lah. Dan setelah kejadian itu sekarang hubungan dari mereka berdua semakin akrab. Apalagi saat Saitama yang selalu kalah dalam bermain game melawan King. Hehehe. Di sisi lain, dengan kejadian yang dialami King dengan Saitama seakan menghadapi monster. Kekuatan yang dimiliki King adalah memanggil si botak. Hahaha. Berikutnya ada Suiryu, salah satu karakter terkuat di dunia One Punch Man yang tidak menjadi pahlawan. Dia pertama kali muncul saat menjadi peserta dalam kompetisi bela diri Super Fight di kota C. Suiryu pertama kali mengetahui kekuatan Saitama di atas rata-rata para karakter pada umumnya saat dia melihat pertarungan si botak yang saat itu kebetulan sedang menyamar menjadi Charanko. Berhasil dan selalu mengalahkan lawannya dengan sekali pukul saja, hingga pada akhirnya Suiryu berhadapan langsung dengan Saitama di final. Dan pada akhirnya dia kalah dari si botak karena menerima serangan pukulan pantat sehingga membuatnya terlempar keluar arena. Momen dimana Suiryu semakin mengakui ke Saitama adalah saat dia dikalahkan oleh monster Bakuzan. Dan saat itu Saitama datang menyelamatkannya. Setelah itu Saitama juga berhasil mengalahkan monster Goketsu yang notabene Suiryu sama sekali tidak bisa mengalahkan si monster. Sedangkan si botak dengan gampangnya mampu mengalahkan Goketsu dengan sekali pukul sampai menyebabkan kepalanya terlempar ke arena stadion tempat di mana Suiryu berada. Setelah kejadian itu Suiryu berkenalan dengan Saitama dan gara-gara si botak juga dia mulai berkeinginan menjadi pahlawan di masa depan kelak. Selanjutnya ini ada sedikit bonus ya, bisa dibilang beberapa karakter tambahan. Tapi jujur Mimin agak ragu sih mau memasukkan mereka, karena minimnya kejadian yang mendukung jika mereka mengakui kekuatan yang dimiliki Saitama. Yang pertama ada Mumen Rider, sang pahlawan keadilan kelas C peringkat 1 yang tidak kenal pamrih dalam menolong masyarakat, tidak peduli sebesar apa bahaya yang akan menghadangnya. Mumen Rider adalah salah satu pahlawan yang menghormati pahlawan lainnya termasuk Saitama. Mimin rasa saat Mumen Rider dikalahkan Deep Seeking dan diselamatkan Saitama, dia juga menyadari jika yang mengalahkan si monster adalah Saitama. Dia mengakui kekuatan yang dimiliki si botak. Terbukti saat Mumen Rider memberikan ucapan terima kasih berupa surat dari para fans kepada Saitama karena telah menyelamatkannya.
Selain itu, saat Saitama dinaikkan ke kelas B, sore harinya dia bertemu dengan Mumen Rider, dan si Mumen Rider mentraktir Saitama makan bareng sekalian, dijadikan perayaan karena Saitama baru dipromosikan ke kelas B. Yang kedua ada Bom, sang kakak dari Silver Fang. Dia pertama kali mengetahui kekuatan Saitama saat si botak berhasil mengalahkan Mukade Choro dengan sekali pukulan. Serius sih. Kalau kita logika jika Bang saja mengakui kekuatan Saitama, harusnya Bom juga dong berpikir demikian. Apalagi dia melihat sendiri Mukade Choro sang monster dengan level bencana naga, dan salah satu eksekutif asosiasi monster dapat dikalahkan dengan sekali pukul saja. Selain itu, hubungan antara Saitama, Bang, Bom, Genos, dan King juga semakin akrab, mengingat setelah kejadian itu mereka berlima kumpul bareng di apartemen Saitama. Dan setelah itu kejadian-kejadian konyol tercipta, apalagi saat ada Fubuki yang ikut nimbrung. Terakhir ada Dr. Kuseno. Karakter satu ini paling diragukan karena dia adalah satu-satunya karakter yang tidak tahu secara langsung bagaimana dahsyatnya kekuatan yang dikeluarkan Saitama saat mengalahkan lawan-lawannya. Satu-satunya hal yang membuatnya menghormati si botak dan mengakui kekuatannya ya karena cerita dari Genos yang sering sekali diservis karena selalu berakhir dengan babak belur jika bertemu dengan monster yang kuat. Dan saat Genos diperbaiki, dia sering bercerita kepada Dr. Kuseno bagaimana overpowernya kekuatan yang gurunya miliki dalam menghadapi setiap lawan-lawannya. Nah, itu tadi pembahasan siapa saja karakter yang sudah mengakui kekuatan yang dimiliki si botak berjubah. Bagaimana menurut kamu? Apa kamu punya tambahan atau mungkin mau menyanggah pembahasan dari Mimin? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Selain itu, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Thanks for watching video on Anime Viral and see you next time.